Berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Anugerah. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya Bang. Iya benar Bang. Semoga semuanya sehat selalu agar dapat bersukacita dalam memuji Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sebelum kita memuji Tuhan Yesus dalam ibadah kita kali ini, abang-abang mau mengingatkan ya adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus duduk rapi dan tenang adik-adik. Jangan lupa mempersiapkan Alkitabnya adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik semua mempersiapkan persembahannya ya adik-adik. Dan juga adik-adik semua harus semangat dan sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Benar sekali Bang. Sebelum kita memulai ibadah kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita mengambil saat teduh dulu adik-adik. Sebelum kita mengambil saat teduh, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tuhan Yesus, Sahabat Terbaik. Adik-adik sambil berdiri ya, dan ikuti gerakan abangnya. Adik-adik masih berdiri ya. Kita menyanyikan satu lagu pujian lagi yang berjudul
senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan bergetar. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan bergetar. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan bergetar. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan bergetar. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Wah, luar biasa ya Bang semangat adik-adik di rumah. Nah, adik-adik sebelum kita memasuki ibadah kita kali ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu Tuhan dengan baik. Dan supaya kami bisa mengerti firman yang disampaikan oleh abang-abang sekolah minggu Tuhan. Tuhan berikan kami fokus Tuhan, semoga kami bisa tenang dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, itulah doa anak-Mu yang berdosa ini Tuhan. Dengarkanlah, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita ketahui bahwa kasih Tuhan Yesus sangat besar kepada kita adik-adik. Maka dari itu, kita harus setia sampai mati kepada Tuhan Yesus. Seperti lagu ini adik-adik, setia, setialah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah alasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan tita yang ketiga beserta masuknya. Mari kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna,
berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Amin. Adik-adik, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Ayo tunjuk tangannya semua. Wah, luar biasa ya, semua mau mengikut Tuhan Yesus. Yuk kita angkat satu lagu pujian, Mengikut Yesus Keputusanku. Adik-adik, sekarang kita akan membaca epistel kita pada minggu ini. Mari kita buka Alkitab kita ya adik-adik, yang diambil dari Yeremia 31 dari ayat 31 sampai 34. Abang ulangi sekali lagi ya. Epistel kita pada minggu ini diambil dari Yeremia 31 dari ayat 31 sampai ayat 34. Mari kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Itulah firman Tuhan. Nah adik-adik, apabila kita mau menjadi murid Tuhan Yesus, hal yang harus kita lakukan yaitu harus setia, rajin berdoa, baca Alkitab, dan berani bersaksi bagi Dia. Yuk kita nyanyikan sebuah lagu, Tuhan Yesus, aku berjanji. Berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagimu.
bacaan kita pada minggu kali ini terdapat di Mazmur 63 ayat 4. Beginilah bunyinya. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama menyaksikan video kiriman teman-teman berikut ini. Mazmur 63 ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Mazmur 63 ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Mazmur 63 ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Terima kasih. Mazmur 63 ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Mazmur 63 ayat 4. Engkau. Shalom semuanya. Ayat 63 ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Amin. Shalom, nama saya Bastian Manalur. Mazmur 63 ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Amin. Akan memegah Engkau. Shalom. Shalom kakak-kakak. Mazmur 63 ayat 4. Ayat hafalan. Sebab Mazmur pasalnya yang setiamu lebih baik daripada hidup. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Memegahkan Engkau. Akan memegahkan Engkau. Terima kasih kakak. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Kita bernyanyi dengan judul lagu Kudaki Jalan Mulia. Adik-adik semua, ambil sikap berdoanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang masih diberikan kepada kami Bapa, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami agar kami selalu fokus dan bisa menerima firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami aplikasikan semuanya dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak juga lupa Tuhan bahwa kami adalah orang berdosa,
ampunilah segala dosa yang kami perbuat Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah kita pada hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai ayat 62. Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Itulah firman Tuhan. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Jadi adik-adik, melalui peristiwa penyangkalan Simon Petrus terhadap Yesus, kita diajarkan untuk tetap meningkatkan keimanan kita. Dengan cara yang pertama, tetap setia mengikut Yesus. Karena Yesus adalah juru selamat kita. Dia setia sampai mati di kayu salib tanpa mengeluh atau melarikan diri dari proses penyaliban atas dirinya. Yang kedua, jangan malu menjadi orang Kristen atau pengikut Tuhan Yesus Kristus. Seperti halnya Petrus. Petrus takut mengakui identitas dirinya adik-adik sebagai murid Tuhan Yesus. Dia takut ditangkap sehingga dia menyangkalnya. Tetapi Tuhan menginginkan kita jangan pernah malu mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus yang memiliki kewajiban beribadah, berdoa, dan memuji nama Tuhan. Marilah kita bangga menjadi orang Kristen dengan membuktikan melalui perkataan dan perbuatan. Perbuatan kita yang penuh kasih. Amin. Nah, adik-adik, silahkan jawab pertanyaan Abah mengenai firman Tuhan pada hari ini ya. Yang pertama, berapa kali Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Nah, yang kedua,
mengapa Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Nah, adik-adik silahkan jawab pertanyaan abang-abang ya. Nah, adik-adik bisa jawab pertanyaannya di kolom komentar atau di live chat. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri renungan kita kali ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penjagaan Engkau yang Kau lakukan selama kami renungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga kami bisa menjadi anak-anak baik Tuhan. Semoga kami bisa mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, bantulah kami Tuhan supaya kami bisa bangga terhadap agama Kristen Tuhan, atau kami bisa bangga menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Semoga kami juga bisa menyatakan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, apabila kami melakukan kesalahan Tuhan, atau kelakuan kami yang kurang sempurna Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu tadi Tuhan, ampunilah kami Tuhan, karena kami adalah makhluk berdosa. Itulah doa kami berdosa ini Tuhan, dengarkanlah, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi satu lagu pujian yang berjudul Di Sana Dong Hubungan Tuhan. Kita nyanyikan sambil mengumpulkan persembahannya adik-adik. Kita pada hari ini bisa bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan pada kita adik-adik, sehingga kita bisa menguji dan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Kiranya firman hari ini bisa boleh memberkati kita semua adik-adik. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
pengumuman tugas anak sekolah minggu dapat diambil di gereja, baik itu orang 1 ataupun orang 2 dan orang 3. Dan juga persembahan boleh diserahkan ke kakak atau abang sekolah minggu ataupun sintua webnya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus